Oke, ketemu lagi dengan Pak Wo. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar jembatan ya. Contohnya seperti ini. Ini adalah jembatan yang kita buat dengan program SketchUp yang kita render menggunakan Inkscape. Dimana nanti cara membuat gambar ini adalah dengan cara mengimport file CAD, kemudian kita import ke program SketchUp. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Oke, urutan langkah untuk menggambar jembatan dalam SketchUp. Pertama, kita harus mengimport gambar CAD ke dalam SketchUp seperti ini. Nah, setelah diimport, nanti kita akan mengcopy abutmentnya sehingga kita buat menjadi abutment secara 3 dimensi seperti ini. Nah, ini abutmentnya ini seperti ini. Setelah membuat abutment, baru kita akan membuat jembatannya. Nah, jembatannya mulai dari girdernya, platnya seperti itu ya, mulai relingnya seperti itu. Nah, setelah membuat jembatannya mulai dari baloknya, diafragmanya seperti itu ya, diafragma kita dari sini nih diafragmanya ya. Oke, kemudian baru kita akan membuat landscape-nya ya, seperti itu. Nah, ini ada talut ya, ada talutnya, kemudian tanahnya, apakah itu persawahan atau pegunungan, silakan kalian. Setelah itu baru kita akan membuat yang namanya jalannya. Nah, jalan seperti ini. Nah, dibuat jalannya selebar dari jembatannya. Kemudian jangan lupa kita juga membuat ini yang namanya operate ya, operate ya, jalan yang akan menuju ke jembatan ya. Kemudian seperti itu. Setelah itu baru kita hiasi dengan komponen-komponen yang lainnya. Contoh ini, kemudian kita kasih air misalnya. Nah, seperti ini. Jadi air ini adalah ketebalan seperti ini ya, ketebalan dikasihkan material air. Kemudian kalau sudah baru kita kasih komponen. Nah, komponen kalian bisa mengambil dari internet ya, jika komputer kalian terhubung dengan internet seperti ini. Ini adalah langkah-langkahnya. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Dibuka SketchUp-nya. Jangan lupa selalu kita men-setting ya, men-setting daripada unitnya, window, model info, cari unit. Di sini kita ganti ya desimal, kemudian inci ini kita ganti cm, presisi kita ganti 0 seperti itu. Kemudian kita close. Perhatikan. Kemudian kita uji coba dengan rectangle bebas ya, rectangle bebas. Maka dilihat yang terjadi di pojok kanan ini. Berarti kalau kita memakai rectangle, di sini notasinya adalah x titik koma z ya. Jadi nanti ketika mengetik 200 300 seperti itu, berarti 200 titik koma 300. Kalau yang pakai koma ya koma, kalau yang titik koma ya juga titik koma. Perhatikan peraturan di dalam penandaan dalam buat rectangle maupun satuannya di sini ya. Oke, setelah itu baru kita mengimport ya, gambar kita file, import seperti itu. Cari file ya, cari file kita. Di sini Pak Wo sudah menyiapkan filenya. Sebentar saya carikan dulu ya, seperti ini ya. Ini filenya ini sudah dirubah oleh Pak Wo ya, baik layernya. Jadi file ini kita siapkan, layernya kita buang semuanya ya, hanya jadikan satu kesatuan, satu layer, sehingga ketika kita mengimport nanti hanya ada yang masuk hanya satu layer saja yang aktif di CAD-nya seperti itu. Misalnya di sini CAD itu layernya banyak, kita hapus dulu semuanya ya, atau ini jadikan satu layer, kemudian buat file baru diimport ya, file yang baru itu, sehingga layernya cuman satu saja. Oke, kita lihat, kita cek ya, kita cek seperti itu. Kita move dulu ini ya, kita move. Nah, kita move sedikit di sini. Nah, kita cek seperti itu. Nah, berapakah ukurannya ya, kita lihat ini. Nah, kalau di AutoCAD tadi bahwa bentang ini adalah 400, ternyata di sini 4 cm ya, berarti ini harus kita skala, kita besarkan 100 kali. Oke, kita rubah dulu ya, kita skala dulu. Caranya bagaimana? Kita pilih, kemudian kita S gitu aja. Kalau sudah muncul lagi nih, ketik 100, enter, maka gambar ini akan sudah berubah menjadi 100 kali. Oke,
Langkah berikutnya bagaimana? Perhatikan, kita copy abutmentnya ya, kita copy saja seperti ini ya. Nah, oke. Ini masih satu kesatuan ya. Kita klik kanan ya, sorry. Nah, klik kanan, kita explode dulu. Seperti ini. Ya, kita klik kanan, explode sehingga gambarnya itu tidak menjadi satu kesatuan. Nah, oke, ini sudah pecah ya. Kita ambil abutmentnya nih. M control, yaitu untuk mengcopy, ambil objeknya, pindahkan saja, oke. Kemudian kita buang hal-hal yang tidak perlu untuk buat abutment ya, kita pakai erase ya, gitu ya, atau pencet ini aja ya, erase itu sama aja, kita buang. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kalau terlalu lama bisa kita seleksi saja seperti ini ya, kita delete saja. Nah, kita delete ulang, kemudian kita L ulang nanti. Oke, seperti ini. Nah, sorry, ini harus lurus ya. Oke, kita tarik, kita mal ulang seperti ini ya, sehingga membentuk sebuah lembaran face seperti ini. Ini kita buang lagi ya, kita delete. Oke, kita L lagi, tarik aja atas seperti itu. Oke, saya undo dulu ya, kita lihat lagi apakah ada yang salah. Oke, oh ini kita serempet aja dari bawah ini, delete. Oke, ini kita serempet lagi, masih lubang-lubang ini sampai benar-benar bersih ya, karena di sini tadi ada beberapa objek. L, kita L ulang aja dari atas sampai sini kita tarik lurus lagi. Oke, kemudian ini kita tarik lagi ya abutmentnya, unstampingnya. Ini abutmentnya menggunakan pasangan batu kali ya, kemudian kita L lagi. Nah, ini tumpuannya kita buang yang tidak perlu seperti ini. Nah, setelah itu baru kita miringkan sedikit ya, kita P press pull berapa ya, kita lihat ya, ada gambar AutoCAD selalu kita lihat berapakah ya ukurannya ya, kita lihat dulu nih. Nah, panjang dari abutmentnya adalah 500 ya, 500 berarti kita akan press pull setinggi 500 seperti ini, 500 enter seperti ini. Ini juga sama, ditarik ya, tempelkan saja sehingga tidak perlu mengetik karena sudah ada acuannya. Ini juga sama. Sudah jadi, mudah kan? Setelah itu bagaimana? Kita jadikan satu kesatuan, klik 2 kali, kemudian sampai terseleksi semua, kemudian pilih My Group. Nah, seperti itu. Baru tahap berikutnya adalah kita putar. Pilih objeknya, di sini ada yang namanya rotate ya. Cari sampai muncul sisi merah ini ya, berarti di sisi samping, klik, tarik ujungnya lagi, klik, putar saja, ketik 90. Nah, maka dia sudah jadi nih. Gitu kan? Nah, oke. Sekarang kita di sini copy. Ini kita lihat dulu, kita buang dulu kalau ada garis-garis yang tidak perlu ya, kita delete seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Sekarang kita copy nih, M Ctrl, ambil titiknya, bebas tarik aja lurus. Kemudian klik kanan ya, klik kanan, kita akan putar mirror sesuai dengan arah merah ini. Jadi klik kanan, di sini ada yang namanya flip along, pilih yang red, maka dia sudah jadi abutment yang sama. Kemudian badannya kita tempelkan ya, kita tempelkan untuk membuat jarak nanti. Oke, kita tempelkan dulu seperti ini, baru kemudian kita ukur lagi tuh ya. Nah, sini aja kita pakai data SketchUp aja, cung tarik 309. Oke, 309. Berarti kita move aja. Nah, kita move M, jaraknya bebas tarik ya, 309. Nah, ini sudah jadi untuk membuat abutmentnya. Langkah berikutnya bagaimana? Kita mengcopy daripada potongan ini. Nah, nih potongan jembatan yang ini, kita copy, pilih ini, M Ctrl, ambil seperti biasa, kita letakkan di samping seperti ini. Apa saja yang nanti kita buat? Pertama nanti kita akan membuat, ini kita buang dulu ya, kita buang dulu yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Ini adalah
gambar dari girdernya ya, belok girdernya ini. Oke, kita buang seperti ini. Nah, ya, kita buang dan kita copy. Nah, karena nanti ada beberapa bagian yang harus kita lepas. M control seperti ini, lurus saja. Kita akan menggambar jembatan sama plat jembatan sama girdernya. Oke, gitu kan? Berarti yang ini kita M control. Nah, seperti itu. Kita letakkan saja seperti ini. Pakai jarak ya, sehingga nanti ketika kita memindah mudah. Sekitar misalnya 300 seperti itu ya. Oke, sehingga nanti mengembalikan ke sini bisa. Kita hapus dulu ya. Nah, kita seleksi gini aja, kita delete. Oke, ini juga kita delete. Oke, sekarang panjangnya ini berapa? Panjang lantai jembatannya kita lihat dari sini. Sini lah, ini lantai jembatannya berapa? Kaki nih. Kita ukur aja di sini. 399. Oke ya, 399 atau 4 meter gitu aja ya. Kita bulatkan 400. Oke, kita bulatkan 404 meter, berarti kita P. Nah, seperti itu. 400. Oke. Ini sudah jadi kan? Nah, setelah itu baru bagaimana? Nah, kita akan membuat ya ini. Kita akan ini di grup dulu ya. Klik 2 kali, klik kanan, make group. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat ini. Ini kita buang aja dulu tanpa atas. Ini data ini sudah nggak kepake. Kita delete. Sekarang kita akan membuat ini juga selama ini kita copy lagi M control. Nah, seperti itu. Kita copy saja M control ke sana 150. Jangan lupa untuk memindahnya tadi ya, ini ke sana 300, ini 150, sehingga nanti ketika mengembalikan merangkainya lagi lebih mudah. Oke, ini kita buat tebal dindingnya gitu. Nah, seperti ini. Ini kita buat 10 cm ya. Kita buat 15 cm ya, 15 cm. Oke, seperti ini ya. 15 cm dari mana? Ini, dari ini, tebal ini. Tebal daripada tiangnya ini. Nah, ini kan ini sebenarnya di sini 10 cm ya, cuman karena terlalu tipis kelihatannya kalau 10 cm kalau kita ukur nih ya. Maka di sini kita rubah jadi 15. Nah, ini kan. Nah, ini 10 cm. Kalau kalian ingin 10 cm juga silahkan ya, tapi kelihatannya terlalu tipis ya. Maka Pak dibuat 15 cm. Oke. Bisa jadi ini juga sama ya, P gitu ya. Nah, 15 cm. Oke. Kemudian kita buat grup ya, make group lagi. Kemudian ini juga sama ini, klik kanan make group. Oke. Sekarang kita buat dari besinya ini. Nah, ini kita buang dulu ya. Kita buang dulu yang tidak perlu ini seperti ini. Nah, kita P. Kalau kita langsung seperti ini, maka besinya ini menjadi besi yang pejal, tidak ada lubangnya di tengah. Maka kita rectangle ulang saja, R gitu ya. R, cari titiknya ya. Ya, seperti ini, sorry. Circle ya, bukan rectangle ya. Circle, kita cari ya titiknya. Seperti ini. Klik, nah seperti itu. Nah, kita delete. Nah, kita P. Maka ini sudah jadi yang luar. 400 ya, karena tadi panjang jembatannya juga 400. Ya. Kita klik kanan ya, klik kiri 2 kali, cepat, kemudian make group. Nah, seperti itu baru kita kopikan M control, sehingga di sini kita nggak usah buat lagi ya. Ujung ketemu sini ujung ya, seperti ini. Oke. Kemudian kedua-duanya juga sama ini, kita copy M control ya, titik ini ya diambil, kemudian temukan di sini. Nah, sampai pas ya. Nah, seperti ini. Klik, nah seperti itu, sehingga tidak meleset. Kita buang lagi nih yang tidak perlu ya. Kita buang yang nggak perlu, kita buang. Oke. Kemudian setelah ini kita move. Tadi berapa? 150 ya. Kita move ke sini 150. Nah, maka dia terangkai. Oke. Betul kan? Nah, terangkai kan? Setelah itu baru kedua-duanya ini kita move lagi. Berapa tadi? 300. Nah, maka dia terangkai di sini. Setelah itu bagaimana?
kita putar dulu boleh ya, kita putar dulu biar kalian nggak bingung. Pilih semuanya, cari rotate, cari sisi yang merah tadi. Nah, seperti klik, tarik lurus, putar 90 biar kalian paham. Oke, nah seperti ini. Lalu bagaimana? Pertama kita lihat lagi gambar di tadi jaraknya. Oke, di sini ada 3 tiangnya ya, pinggir, tengah, pinggir. Kita lihat jaraknya berapa sih. Nah, kita ukur, ternyata jaraknya 35, yang satu di tengah, berarti harus kita move. Kita move lagi nih ya, keduanya ini kita move M gitu kan, dari ujung sini geser ke sana 35, kemudian kita copy M control, ambil di tengah, letakkan di tengah limit. M control lagi atau copy, pilihkan ujung, baru di move berapa tadi, 35. Oke. Nah baru sekarang ini boleh kita jadikan satu, jadi grup dalam grup kita sebenarnya ya, dalam grup ada grup, kita make grup. Nah ini satu kesatuan, baru kita pindah. Ini diputar ya, karena arah jembatannya ke sana. Kita rotate ya, rotate seperti ini, biru seperti ini, putar. Nah 90. Nah seperti ini, baru kita move ini M seperti itu ya, ujung tadi temukan ujung. Oke seperti ini. Oke. Nah, ini kita geser M karena di sini masih ada sisa nih ya. Sorry memindahnya tadi juga salah ya. Atau kita mau pulang aja lagi, kita pindah ini mid, ketemukan mid daripada footmentnya ini. Oke, sehingga nanti pembagian sisanya sama ini. Mid ketemu mid. Sekarang, nah sekarang adalah ini juga sama, ini ada lubangnya tadi di sini. Nah, ada lubangnya karena di sini juga ada lubangnya. Daripada kalian bingung untuk mengambil tengahnya mana gitu ya, daripada bingung mengambil tengahnya mana, kalian buat garis baru aja, L gitu, tempelkan ini yang sudah nempel ini, tarik ke sana lurus. Nah seperti ini, baru kita move ini M, cari midnya, mid, temukan garisnya. Nah ini garis yang kita buat baru tadi, klik. Nah maka otomatis nanti pembagiannya insya Allah sama. Sorry kita ulangi lagi ya, kita ulangi move gitu kan, mid. Oke, temukan garisnya, cari. Nah ini mid, nah seperti itu. Wah ini kan sama ini, kalau kita lihat tanpa atas, nah ini kan maka pembagiannya sama seperti itu ya. Ini hanya garis bantuan saja, kita delete lagi garis bantuannya. Oke seperti ini adalah tahap membuat apa tadi, abutment sama membuat jembatannya. Sebelum kemana-mana kalian bisa menambahkan layer ya, di sini belum ada layer, maka keluarkan di sini yang namanya window, default tray, show tray, maka di sini carikan layer. Nah, kalau yang 2020 pakai tag ya, bukan layer, tambah ini layer. Oke, tambahkan satu yang namanya adalah abutment. Oke, tambah lagi yang namanya adalah jembatan, tambah lagi nanti yang namanya adalah tanah, tambah lagi yang namanya adalah komponen. Nah, seperti itu. Kemudian kita matikan dulu ya, seperti ini, kecuali yang layer 0 ini aktif ya. Ambil jembatan, masukkan di sini jembatan. Oke, kemudian setelah itu masukkan komponen, pilih, masukkan komponen. Kemudian baru kali ini kita tampilkan lagi. Nah itu ya caranya untuk tahap berikutnya. Oke, tahap berikutnya adalah kita membuat landscape-nya, tanahnya. Bagaimana caranya? Caranya perhatikan ya, ini tadi sudah berupa grup ya, jadi ketika menggambar itu nanti buat garis ini tidak merusak abutmentnya Anda. Oke, kita akan membuat landscape-nya seperti ini ya, rectangle seperti ini aja, kita bebas tarik ya, seperti ini, klik. Nah, kita make group, nah seperti itu, kita P ya, kita tarik seret sepanjang suka-suka kalian. Ini juga sama ya, samakan aja. Nah seperti ini, tanahnya ke sana juga sama ya, bebas, dan tarik ke sana juga sama ya. Nah seperti ini. Oke seperti ini. Jadi kita buat tadi berupa box ini ya, berupa box ini ya, berupa box ini di bawah daripada tumpuan dari jembatannya. Oke, ini sudah jadi.
baru sekarang kita buat lagi nih ya. Nah ini M kontrol seperti itu ke sana ya, 30 cm ya, 30 cm atau 40 ya, sebagai nanti gambar talutnya. L kita tarik lagi seperti ini. Nah seperti ini, agar nanti kalian lebih paham ya. Bagaimana caranya? Langsung saja kita buat material ya, biar kalian lebih paham. Oke, perhatikan di sini kita pakai B gitu aja, maka di sini nanti akan muncul material. Kita cari saja yang namanya material standarnya, ada di sini stone. Nah, misalnya sini ada enggak ya material standarnya? Di sini stone enggak ada. Brick and cladding, cari batu ya, gambar batu kita cari, kok enggak ada nih. Stone, window, wood, landscaping. Nah contohnya ini aja, ini apa, ground cover ya, kok nggak ada ya. Coba lagi, aspal and concrete, bukan. Brick and cladding, nggak ada. Pasang pondasi batu gitu ya. Stone nggak ada. Ya pakai ini aja, landscaping aja. Ini sebagai contoh saja, nanti kalian bisa mencari material di luar yang lain. Oke, ini contoh ini. Ya, ini contoh, klik ya. Kita tembakkan saja di sini. Ya, ambil masuk di grup ya. Tembakan ini kita klik seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Nah, seperti itu. Contoh ini. Ya, contoh. Kemudian kalau kurang besar skalanya, diedit aja, edit. Kemudian di sini besarkan. 100, itu kan 61 itu, 100. Enter saja ya. Kalau kurang besar ya besarkan lagi, 200, enter. Nah seperti ini ya, klik 2 kali ya. Ini contoh saja ya, contoh saja. Kalau sudah kita pilih lagi ya, cari gambar rumput ya, cari gambar rumput di sini, vegetasi ya, vegetasi ya, rumput ini. Oke, nah seperti ini. Nah jadi tanahnya terlapisi rumput, ini caranya. Oke, ini belum masuk layer ya, masukkan dalam layer ini, layer jembatan, layer tanah ya. Kita matikan dulu layer tanahnya. Oke, sekarang jembatan juga sama, ini kita B ya, kita carikan lagi sama tadi yang sudah in model aja, yang sudah ada, kita tembakkan lah seperti ini batu-batunya. Oke, sisi yang sana juga sama ya. Ini contohnya ya, nanti kalian bisa mencari material-material lain. Oh ternyata ini berlubang ya, klik 2 kali, ini sudah L, di L ulang aja. Oke, D lagi. Oke, nah ini juga sama ini ya, L lagi, kemudian B ya, B. Nah, silahkan dibuat materialnya, nanti batunya bisa diganti yang lain, di material yang lain. Ini adalah contoh penggunaannya saja. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini adalah abutmen yang terbuat dari pasangan batu kali, contohnya seperti itu. Dan nanti untuk jembatan bisa kalian kasih material-material yang lainnya. Oke, kita kembalikan lagi di sini, tanahnya kita aktifkan. Oke, setelah itu baru kita juga membuat yang namanya jalannya ya. Tanah ini termasuk juga jalannya, buat rectangle saja, rectangle dari sini ya. Klik, boleh kita make group lagi, itu kita play lagi ya. Nah seperti ini, kita tarik. Nah seperti itu, kita akan buat jalannya. Kemudian jalannya ini jangan sampai datar ya, kita nanti seolah ada apa, ada operate-nya ini, kita turunkan misalnya 20 cm seperti ini. Oke, kalau sudah kita masuk lagi di sini ya, M control, cari saja ke sana 100 ya, misalnya ini 100. Saya ulangi ya, M control, kita kopikan sejauh ya 150. Nah seperti itu. Baru setelah itu kita L lagi, klik. Nah ini seolah-olah ini adalah operate-nya ke sana. Oke, baru nanti kita kasih nih material ya, B gitu kan.
cari yang di sini namanya aspal. Ya, di sini ada aspal ya, carikan aspal ini aja misalnya nih. Nah, seperti ini, yang aspal seperti itu ya, ini jalannya. Kemudian setelah jadi bagaimana, ini juga kita kopikan ya, ini kita kopikan ya, kita kopikan M control seperti itu ya ke sana. Kemudian kita juga klik kanan, flip along biar sama red. Nah, seperti itu. Baru kita move lagi ya, move ya, ini ujung ini temukan ujung tadi, sorry, biar tepat ya, biar tepat adalah ini tadi, bener ya. Nah, ini. Nah, ini ujung ini ketemu ujung. Oke, sudah jadi. Nah, ini kan sudah jadi nih. Nah, sekarang baru kita membuat airnya, sama rectangle ya. Pertama buat kita adalah tanahnya dulu. Kalau langsung air nanti nggak jadi apa itu, tembus nanti ya. Ini kita di kanan, make group seperti itu. Kita P ya, jangan lupa P sedikit aja, 30 atau berapa. Seperti itu baru kita tarik. Tarik ke sana ya, ujung seperti ini tanahnya ini ya. Kita tarik lagi nih P, karena harus nutupi ini ya, nutupi batu kosong nih sehingga nanti tidak tergerus kena air ya. Kita tempelkan dulu aja nih, kita pakai ini ya, jangan lupa ini X-ray ya, kita tempelkan, klik ya, sehingga tepat nanti. Nah, seperti itu juga dia nanti menutupi dari apa ini, unstampingnya. Bisa dinaikkan lagi, oke, misalnya 10 cm sehingga tertutupi. Nah, gitu. Sehingga nanti seolah-olah bahwa unstampingnya berada di bawah tanah itu. Nah, oke, setelah itu baru bagaimana, kita copy aja nih. Sudah jadi, M Ctrl kita copy, letakkan atas. Ini adalah airnya. Oke, sekarang kita B, cari saja gambar tanah. Nah, gambar tanahnya bebas ya, misalnya apa ini tadi ke aspal konkret gitu ya, atau kita cari warna aja boleh ya, warna saja, color yang kira-kira mendekati tanah gitu kan, agak hitam seperti itu, seperti ini. Nah, seperti itu. Baru atasnya juga sama B, cari yang namanya water di sini ya, water ini. Nah, seperti itu. Nah, maka seperti ini ya, ini muka tanahnya gitu kan. Kalau muka tanahnya ingin dikasih warna yang lain juga tidak masalah ini. Kita cari aja nih apa ini. Nah, ini seperti ini. Nah, setelah jadi ini baru kalian mencari gambar-gambar komponen yang ada pada bagian pada internet ini ya. Contohnya ini, contohnya sudah jadi paling enggak komponennya seperti ini ya, sudah jadi jembatan, kemudian sudah jadi jalannya, omprit, kemudian di sini ada talutnya seperti itu. Tinggal tahap berikutnya adalah kalian mengambil daripada komponen di internet. Caranya bagaimana? Kita cari di sini. Nah, pada default ini kita cari, pada default ini kita cari. Kita aturkan dulu yang namanya komponen. Nah, ini komponen. Ini komponen defaultnya ada di sini ya. Contoh ini ya, ini like street ya. Tinggal diklik aja ya. Kemudian letakkan di sini. Nah, seperti itu. Baru nanti di rotate nih ya. Di rotate, diputar. Ya, seperti itu ya. Sorry, saya putar dulu 90 derajat gitu. Baru kita letakkan di pinggir jalannya. Nah, contohnya ini ya, M Ctrl ya, M Ctrl saya letakkan di sini. Tingginya silakan nanti disesuaikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kalau ingin mencari pohon-pohon di sini juga ada ya, nanti cari saja, ketik saja pohon sini, tree. Nah, seperti ini contoh ini. Yang penting bahwa terhubung dengan internet. Nah, ini pohon-pohon, ambil saja nih ya, ini pohonnya nih. Oke, diklik ya. Oke, contoh ini klik. Nah, dia mendownload dulu, baru kita nanti letakkan di sini ya, seperti ini contoh. Nah, kalau dirasa dikopikan M Ctrl ya, seperti ini ya.
M kontrol lagi. Nah, tinggal silakan kalian cari model-model pohon di sini, sehingga nanti gambar kalian menjadi lebih baik. Contoh ini gambar mungkin dikasih mobil dan sebagainya, ya seperti itu. Silakan mencoba dan dibuat. Demikian video tutorial bagaimana cara membuatnya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih.